Lanjut. Ya. Nah, ini sudah ada beberapa studi, beberapa kajian bahwa setiap 1 derajat temperatur udara luar itu naik, maka itu akan menyebabkan efisiensinya itu, efisiensi atau COB itu ya, itu akan turun sebesar 2%. Ya, itu berdasarkan studi dari kelompok peneliti 2004. Ya. Peneliti yang lain mendapatkan angka yang berbeda, turunnya 2,1%. Ya. Kemudian juga menyebabkan lagi temperatur di casnya itu naik. Kita tahu temperatur di cas itu semakin tinggi, maka mesin itu semakin tidak efisien. Nah, itu dampaknya akan saling mengganggu gitu, sehingga intinya semakin tinggi temperatur lingkungan maka semakin tidak hemat, ya, semakin boros mesin kita. Mohon lanjut lagi. Baik. Nah, kemudian selain dari pengaruh temperatur lingkungan, sering kali kita tidak sadari bahwa adanya penghalang khususnya pada sisi outdoor ini ya, itu bisa memberikan dampak yang kurang baik. Ya. Kalau ini saya sudah pernah melakukan studi sendiri. Jadi setiawan di situ adalah setiawan nama saya yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional itu. Kalau saya memberikan, katakan ini outdoor unit ya, ini tampak atasnya seperti ini. Kalau di depannya ada penghalang, sampingnya ada penghalang, kemudian jarak belakangnya ini terlalu dekat, ini nanti juga akan sangat berpengaruh pada kinerja dari mesin tata udara. Nah, jadi hal-hal seperti ini, misalnya ini mepet seperti ini nggak baik ini. Ini terlalu mepet juga nggak baik. Ya. Nah, semuanya ada pengaruhnya. Ya. Kemudian, mohon lanjut lagi. Oke, juga angin punya pengaruh juga ternyata. Ya. Jadi tempat kita menginstall suatu outdoor unit, jika kemudian ada angin yang mengarah ke kondenser, ke outdoor unit, itu bisa mengganggu kinerja dari mesin yang kita maksud. Ya, ini kita ambil contoh ini ya. Misalnya kondenser, ya, kondenser pada suatu kereta dia berjalan dengan cepat itu sebenarnya ada efek merugikan. Karena apa? Karena mesin itu jadi susah untuk membuang panas. Ya. Jadi pada dia membuang panas ke atas itu kena angin, pembuangan panasnya menjadi terhambat sehingga efisiensi dan kapasitas kondensernya itu bisa turun sampai sedemikian besar ini. Ya. Nah, tentu yang seperti ini tidak boleh kita biarkan, harus kita tangani dengan baik. Ya. Jadi baik yang ini maupun yang ini, ya. Jadi kasus kereta maupun kasus outdoor unit yang itu harus kita seriusi juga. Jadi intinya Bapak Ibu semua nanti kalau masak, ya, kemudian kita bisa pilih tempatnya, usahakan jangan tempat yang angin itu leluasa untuk menghalangi pembuangan panas dari kondenser. Lanjut lagi. Nah, ini saya ambil contoh. Ya. Saya lakukan eksperimen ini ya. Angin yang dari depan kecepatan 6,5 meter per detik itu bisa mengurangi efisiensi, ya, energi efisiensi ratio itu yang tadinya 3 lebih menjadi hanya 2,5. Kemudian pemakaian dayanya itu bisa naik sampai ya lebih dari 10% akibat adanya angin yang melawan hembusan udara kondenser. Lanjut. Oke, nah bagaimana kita kalau menghadapi misalnya lingkungan yang temperaturnya tinggi, maka kita lakukan minimalisasi dari dampak itu, gimana supaya dampaknya itu tidak berkepanjangan. Nah, banyak penelitian yang sudah dilakukan, ya. Caranya antara lain adalah dengan memberikan pendingin evaporatif. Ini tidak begitu populer di sini, tapi di tempat lain sana itu sudah dilakukan. Jadi kalau dalam kasus ini udara sebelum masuk ke kondenser itu dilewatkan di permukaan ini, ya, ini seperti failnya di cooling tower gitu, ya. Jadi dia dibasahi, kemudian udaranya masuk ke kondenser, ternyata dia bisa menghemat konsumsi energi itu hingga 11%. Ya. Kemudian di samping itu kapasitas
pendinginannya juga naik. Lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian nanti di belakang kan saya jelaskan lebih detail lagi. Cara untuk meningkatkan efisiensi energinya antara lain bisa menggunakan kondensat yang ada di sini. Kondensat itu bisa kita gunakan untuk satu, namanya di sini di superheater. Jadi kondensatnya kita kirim ke saluran discharge atau saluran buang di salurannya untuk mendinginkan ini, atau kita kirim ke sini ke keluaran kondenser. Ini untuk keperluannya adalah subcooler supaya refrigeran yang di sini lebih dingin. Ya. Kemudian juga bisa dikirimkan ke sini kondensernya langsung diberikan ke kondenser. Dan saya juga sudah melakukan eksperimen untuk bagaimana kalau kondensat, jadi air yang ngocor dari evaporator dari indoor unit itu kita pakai untuk mendinginkan kompresor di sini. Semuanya memberikan manfaat untuk memperbesar kapasitas pendinginan maupun untuk menurunkan konsumsi daya. Mohon lanjut. Nah, ini contohnya ini ya yang sudah dilakukan. Ini jadi kondensatnya dipakai untuk mendinginkan kompresor, kondensatnya dipakai untuk mendinginkan udara sebelum masuk kondenser. Ya, kemudian yang di sini kondensatnya digunakan untuk subcooler untuk mendinginkan refrigeran sebelum dia masuk ke kapiler atau ekspansi. Lanjut. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan kelembaban udara lingkungan. Nah, kelembaban udara lingkungan itu ternyata pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang pengaruhnya besar itu adalah temperatur, ya, untuk kemampuan membuang panas dari kondenser ini. Ya. Jadi pengaruhnya kurang begitu besar di sini. Tapi kalau kita menggunakan cooling tower, ya, kalau kita menggunakan cooling tower, maka RH relative humidity atau humidity ratio itu signifikan. Ya. Jadi pengaruhnya berbeda antara air cooled condenser dengan water cooled condenser. Mohon lanjut. Nah, ini adalah gambaran, ya. Kalau saya berada pada lingkungan yang lebih lembab maupun kurang lembab, ini kita ambil contoh nih, yang lembab itu adalah RH-nya 70%, yang kurang lembab di sini makin ke bawah, RH-nya sekitar 40%, 50, 60, gitu ya. Ini kami lakukan juga eksperimennya. Hasilnya itu pemakaian energinya tidak jauh berbeda, ya. Kapasitasnya juga tidak jauh berbeda di sini. Oke. Nah, ini sudah saya tekankan di depan tadi. Kapasitas pendinginan yang tertulis pada nameplate, ya, misalnya 9.000 BTU per jam, 60.000 BTU per jam, atau sekian kilowatt, 100 kilowatt, 200 kilowatt, 18.000 BTU per jam, itu adalah kapasitas nominal, ya. Kapasitas nominal. Pada saat kita install, pada saat kita jalankan, belum tentu kapasitasnya segitu. Ya. Semuanya bisa berubah apabila kondisi lingkungannya juga berubah. Mohon lanjut. Oke. Nah, ini salah satu contoh tempat untuk melakukan pengujian. Ya, ini adalah ruangan uji yang digunakan untuk menguji kinerja satu AC. Ya. Jadi kapasitas sebenarnya itu berapa sih, gitu ya? Ini ruangnya ya diatur benar-benar temperaturnya. Di sini misalnya ruangan uji di sini dikondisikan di temperaturnya itu adalah 35 derajat. Di sini ini outdoornya. Sedangkan indoornya di sini diset di 27 derajat. Ya, kelembabannya dijaga juga.